Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang berjumlahkan 5 orang, yaitu yang pertama Imam Musli, yang kedua Ahmad Dimas Jaji, yang ketiga Satria Indra Galih, dan yang keempat Dea Fabila, yang kelima Justika Octavia. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan simulasi mutlak calon dalam memprediksi persediaan produk jadi pada IKM Buluk Lupa. Ya, yang pertama untuk pendahuluan yaitu pola penjualan produk IKM Buluk Lupa menerapkan metode penjualan FIFO. Apa itu FIFO? Fish in, fish out. Di dalam industri olahan pangan, persediaan bahan baku merupakan hal yang perlu disiapkan sebelumnya melakukan produksi, di mana bahan baku umumnya disediakan oleh pihak distributor. Persediaan yang berlebih akan berimbas pada pengeluaran yang tinggi untuk produksi maupun penyimpanan. Namun sebaliknya, bila perusahaan berupaya mengurangi persediaan, perusahaan suatu saat akan dihadapkan pada masalah keterbatasan persediaan keterbatasan persediaan yang cukup untuk menjalankan operasional usahanya, sehingga dapat menjadi penyebab utama yang sering terjadinya rush order yang kemudian tidak dapat ditangani oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya fungsi persediaan. Untuk fungsi persediaan menurut Siagian memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi ekonomis, yang kedua, fungsi independensi, yang ketiga, fungsi antisipasi, dan yang keempat, fungsi fleksibilitas. Ada beberapa jenis fungsi persediaan, yaitu satu, batch stock atau lot inventory, yang kedua, fluctuation stock, dan yang ketiga, anticipation stock. Metodologi penelitian ini menggunakan metode simulasi Monte Carlo dengan studi kasus di IKM Buluk Lupa untuk mempelajari jumlah persediaan barang, input dan output barang, harga barang, dan ongkos. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis persediaan barang jadi di IKM Buluk Lupa. Jenis produk. IKM Buluk Lupa mempunyai jenis produk yang berbeda-beda karena bersaing dengan pasaran. Maka variasi produk sangat dibutuhkan dalam penjualan. Semakin banyak varian, semakin besar peluang masyarakat membeli produk tersebut. Pola penjualan. Pola penjualan produk IKM Buluk Lupa menerapkan metode penjualan FIFO, first in, first out, dan LIFO, last in, first out. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo merupakan sebuah pengujian dengan bilangan acak menggunakan persamaan matematik. Pengujian menggunakan Monte Carlo umumnya digunakan dalam komputer dengan menggunakan bilangan acak. Simulasi Monte Carlo saat efektif saat digunakan untuk dimodelkan. Yang pertama, aliran antrian dalam sebuah kegiatan. Kedua, evolusi sebuah epidemi penyakit berdasarkan ruang dan waktu. Yang ketiga, uji statistik. Yang keempat, prediksi harga. Hasil dan pembahasan. Struktur organisasi IKM Buluk Lupa menunjukkan sistem dari manajerial yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Investor dan pimpinan menduduki posisi istimewa dalam perusahaan karena akan menunjukkan arah usaha di masa mendatang. Di bawah ini adalah struktur organisasi. Simulasi jumlah permintaan. Simulasi permintaan merupakan sebuah perkiraan tentang permintaan tetapi merupakan tindakan penyesuaian kesempatan, yakni permintaan aktual dan potensial dengan usaha-usaha pemasaran yang diperlukan. Data yang didapat dari IKM Buluk Lupa kemudian diterapkan menggunakan metode Monte Carlo. Baik, berikut ini adalah tabel penjualan dalam satu bulan di IKM Buluk Lupa, di mana IKM Buluk Lupa menjual beberapa varian produk, yaitu antara lain original, green tea, vanilla, dan singkong. Nah, untuk metode Monte Carlo sendiri, itu cara perhitungannya yaitu adalah karena kita menghitung setiap variannya, jadi kita model perhitungannya mengambil salah satu sampel dari hari dalam satu bulan tersebut, yang kemudian dibagi dengan total keseluruhan dalam satu bulan di varian itu sendiri. Di sini saya akan mengambil salah satu sampel
yaitu varian vanilla ya. Vanilla pada tanggal 30. Di sini produksi vanilla pada tanggal 30 sebanyak 715 yang kemudian dibagi dengan total keseluruhan produksi vanilla dalam 1 bulan yaitu 1684, yang mana hasilnya atau probabilitas dari varian vanilla yaitu adalah 0,23. Nah, begitu juga untuk penghitungan varian lain, Gritty, original, dan singkong. Kemudian untuk interval bilangan acaknya itu di sini vanilla kan angkanya rentangnya itu 0 sampai 23, di mana batas 23 itu sendiri itu diambil dari frekuensi probabilitas kumulatifnya. Begitu, 0,23. Begitu juga untuk green tea, original, dan singkong. Analisis pendapatan. Setiap usaha yang dijadikan pasti memiliki pemasukan dan pengeluaran dalam bentuk transaksi. Pencatatan keuangan usaha yang akurat kemungkinan IKM untuk merancang strategi penjualan yang tepat dan efisien, sehingga biaya pemasaran dan penjualan pun dapat ditekankan, dan untuk untung pun akan semakin besar didapat. IKM dalam buluk lupa telah membandingkan biaya penjualan serta pengaruhnya terhadap pendapatan penggunaan metode FIFO dengan hasil terlihat mekanisme persediaan. Perusahaan yang memiliki stok persediaan produk menginginkan pengelolaan yang tepat agar produksi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut baik. Simpul dan saran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, simpul dan saran dapat dijabarkan sebagai berikut. Simpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, didapatkan bahwa simulasi menggunakan model Monte Carlo dapat diaplikasikan dalam produk olahan pangan, termasuk makanan yang berbahan dasar tempe yang memiliki masa kadaluarsa yang cukup singkat. Saran. Perlunya dilanjutkan penelitian ini, terutama penggunaan model simulasi lainnya atau permodelan bagian lainnya dalam IKM yang sama seperti bahan baku, kemasan, dan peralatan pendukung. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.